Shalom, bertemu lagi dengan Renungan Hati. Masih membahas tentang doa dalam Yakobus. Hari ini kita akan bicara dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Secara khusus kita akan membahas tentang doa yang membangun ikatan keluarga. Doa bukan hanya berurusan tentang sebuah jawaban dari cerita-cerita pergumulan kita sendiri. Doa juga bukan merupakan sebuah tindakan menyendiri di dalam kamar dengan seperangkat tindakan-tindakan keagamaan. Yakobus ketika dia berbicara tentang doa, dia membangun sudut pandang doa yang dihubungkan dengan ikatan hubungan relasi atau kekeluargaan dengan orang lain. Yakobus membawa kita semuanya memahami bahwa doa itu merupakan satu jembatan untuk kita membangun silaturahmi, membangun sebuah hubungan, membangun sebuah ikatan kekeluargaan dengan orang lain. Apa yang dapat kita pelajari hari ini ketika kita berbicara tentang doa membangun ikatan keluarga? Yang pertama, doa itu mengikis rasa egois tinggi di dalam hidup kita semuanya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16, Yakobus berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan." Jadi esensi doa itu tidak hanya berhubungan dengan masalah diri kita. Esensi doa tidak hanya berbicara tentang kebutuhan diri kita. Esensi doa menurut Yakobus itu berhubungan dengan kebutuhan orang lain. Ada satu relasi yang terbangun, ada sebuah hubungan yang dibangun di sana, ada satu ikatan dari kekeluargaan, silaturahmi yang dibangun di sana, sehingga pada akhirnya kita semuanya memiliki relasi yang sangat indah dengan satu dengan yang lain. Yakobus berkata kepada kita semuanya untuk kita saling mendoakan. Jadi ketika kita berbicara tentang saling mendoakan, berarti di sana ada satu interaksi aktif. Di sana ada satu kegiatan yang bukan hanya saya berdoa, tetapi orang lain juga mendoakan saya mendoakan orang lain. Jadi doa itu mengikis rasa egois tinggi di dalam hidup kita semuanya dan menyeberangkan kita semuanya untuk membangun sebuah narasi, membangun sebuah empati, simpati yang sangat tinggi terhadap pergumulan-pergumulan orang lain. Jadi di dalam doa kita diingatkan bahwa rasa egois tinggi kita itu dikikis habis dan kita kemudian berkembang di dalam sebuah rasa simpati, empati tinggi terhadap kebutuhan orang lain. Dan ini yang akan menghubungkan kita semuanya, hati kita dengan hati orang lain, kepedihan kita dengan kepedihan orang lain, pergumulan orang lain dengan menjadi pergumulan kita. Jadi ingatlah baik-baik. Ketika kita berbicara doa itu membangun ikatan keluarga, di sana ada sesuatu yang sangat penting, yaitu rasa egois tinggi kita itu dikikis. Ketika Yesus memberikan sebuah pengajaran doa di dalam Injil Lukas, diakhiri dengan sebuah cerita atau perumpamaan ketika ada seorang didatangin oleh temannya dan dia tidak memiliki makanan dan temannya itu sedang lapar, dia kemudian pergi menggedor-gedor pintu tetangganya. Apa yang ingin dibagikan Yesus di sini? Doa itu tidak berbicara tentang egoisitas, tentang masalah diri kita, tetapi doa itu membawa kita melihat pergumulan orang lain, melihat kebutuhan orang lain. Di sana akhirnya doa menghubungkan sebuah relasi hubungan kita dengan orang lain yang terbangun dengan begitu indah. Jadi ingat, kalau Anda berdoa tetapi hanya untuk diri Anda sendiri, berarti Anda bukanlah seorang pendoa sejati. Karena pendoa sejati adalah pendoa yang membagikan empati, simpati yang sangat tinggi untuk kebutuhan orang lain, keperluan orang lain. Dan di sana dia membangun satu relasi yang sangat kuat. Ruang doa membangun kasih. Ruang hidup membangun tindakan belas kasih yang terwujud dalam tindakan saling membantu. Ingat, jadi kebenaran tentang doa itu mengikis rasa egois itu membawa kita memahami bahwa ruang doa itu membangun kasih. Ruang hidup itu membangun tindakan belas kasih yang terwujud di dalam tindakan saling membantu. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari doa membangun ikatan keluarga? Yang kedua, doa itu membangun sebuah kemitraan. Kemitraan tim atau teamwork. Kita bisa membaca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 katakan, "Apakah ada di antara kamu yang sakit? Dia harus memanggil para penutua gereja." Dan selanjutnya, Yakobus memberi penjabaran bahwa dalam doa itu ada satu kemitraan. Jadi ternyata kalau kita berbicara tentang doa, di sana kita tidak bekerja sendiri. Ada tim-tim di dalam gereja pada waktu itu yang dinamakan dengan penatua. Jadi kalau kita sedang sakit, kita bisa memanggil penatua. Sakit ini bukan sakit biasa, tetapi ini adalah sakit yang sangat mungkin memiliki tensi yang sangat akut luar biasa dan membahayakan nyawa kita.
Nah, kita memerlukan tim, yaitu para penatua-penatua di dalam gereja. Nah, penatua-penatua di dalam gereja itu bukan bicara tentang satu, tetapi banyak pengurus-pengurus di sana. Jadi, doa membangun ikatan keluarga karena di sana ada satu teamwork yang dibangun. Di sana ada satu tim kerja yang dibangun. Semakin kita berdoa, seharusnya di sana ada teamwork yang makin kuat. Di sana ada kemitraan yang makin kuat. Di sana tidak ada one man show. Di sana ada satu kerjasama yang begitu sangat kuat, luar biasa. Ketika kita berbicara tentang doa, kita di sana berbicara tentang simbiosis mutualisme. Kita saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling membangun, saling membagi berkat, dan saling meningkatkan kualitas diri kita semuanya. Itu yang sangat-sangat Yakobus tekankan dalam hidup kita semuanya. Ingat, doa itu membangun ikatan keluarga, karena di sana kita sedang membangun sebuah teamwork pekerjaan Tuhan, teamwork dari Allah itu sendiri di dalam gereja, di dalam dunia sosial kehidupan kita semuanya. Anggota gereja harus berdoa untuk anggota gereja yang lain. Dan para pendeta harus berdoa juga untuk anggota gereja yang lain. Anggota gereja yang lain harus berdoa juga untuk pendetanya. Jadi ini merupakan satu teamwork, tidak bisa tidak. Jadi gereja yang sehat, gereja yang memiliki ikatan keluarga, maka di sana akan ada teamwork yang luar biasa. Yaitu anggota gereja berdoa untuk anggota gereja yang lain, anggota gereja lain berdoa untuk pendeta, pendeta berdoa untuk jemaatnya. Itu merupakan satu ikatan mata rantai di dalam teamwork yang luar biasa. Ingat, ketika kita membangun doa dalam ikatan keluarga, di sana ada teamwork yang luar biasa yang sedang dibangun, indah. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari tentang doa membangun ikatan keluarga? Yang ketiga, doa membangun kehidupan bersama. Doa bukan merupakan satu tindakan seperangkat liturgi. Jika kita berdoa, kita sedang bersentuhan dengan agama. Jikalau doa itu dihubungkan hanya tindakan-tindakan religi, maka doa itu hanya merupakan satu tindakan kata-kata yang mungkin hanya menyuarakan diri kita dengan Tuhan. Itu hanya berhubungan dengan dimensi vertikal, tapi ada dimensi horizontal, di mana ketika kita berdoa, itu menghubungkan kita dengan kehidupan realitas dengan orang lain. Jemaat, saudara-saudara kita. Doa itu mengajarkan bahwa kita saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah bagian dari keluarga Kristus. Kita diikat dalam sebuah sifat empati untuk selalu berbelas kasihan. Doa itu menghubungkan antara hati kita dengan hati Tuhan, tetapi juga doa itu menghubungkan hati kita dengan hati orang lain. Doa itu menghubungkan antara penderitaan orang lain dengan diri kita. Doa itu menghubungkan antara kebutuhan mereka dengan kebutuhan kita. Doa itu membangun satu persekutuan yang sangat kuat, sangat indah, sehingga kita betul-betul berada di dalam sebuah kehidupan bersama dan bukan sendiri. Dengan kita berdoa, di sana ada satu kerangka persekutuan yang indah, bersifat komunal yang kita bangun. Jadi ketika kita berbicara tentang doa, di sana kita sedang membangun satu kehidupan bersama, sebuah persekutuan komunal yang indah, yang selalu rukun, yang selalu membangun, yang selalu memberikan dukungan, yang selalu menginvestasikan bagian dari alokasi waktu, bagian dari alokasi tenaga, untuk kita menggumuli pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Dan disitulah kehidupan kebersamaan kita akan menjadi indah. Richard Foster dia berkata dalam bukunya bahwa ketika kita berdoa untuk menghubungkan, membangun sebuah kehidupan bersama, itu dihubungkan dengan sebuah syafaat. Jadi, seorang yang berdoa, dia adalah orang yang mencintai orang lain, orang yang membangun sebuah syafaat bagi orang lain, orang yang sangat mendedikasikan dirinya untuk membangun satu kehidupan yang bersama. Jadi ingat baik, hari ini ingatlah bahwa doa bukan hanya alat untuk memperkosa, memenuhan kebutuhan kita, sehingga kita menjadi egois. Doa adalah rangkaian yang membawa kita mengikis rasa egois kita tinggi dan membangun kemitraan dan membangun kehidupan kebersamaan yang rukun dan indah. Tuhan memberkati kita semuanya pagi ini.